지금 though you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Fitriana Dia Pitaloka dengan NIM F1G1230018. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia dasar dengan berbagai judul, yaitu ada 6 judul. Silakan disimak penjelasannya. Pengenalan alat laboratorium. Tujuan percobaan ini adalah mengetahui nama alat-alat yang dipakai di dalam laboratorium, mengetahui kegunaan alat-alat tersebut. Yang dilakukan pada saat percobaan adalah mengamati alat-alat yang ada di laboratorium dan juga mengetahui kegunaan yang sesuai dengan urutannya. Alat-alat untuk mengukur berdasarkan volume, yaitu pertama ada gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur cairan, kedua pipet gondok yang digunakan untuk memindahkan larutan yang volumenya diketahui dengan tepat, ketiga pipet ukur berfungsi untuk mengukur volume dengan lebih tepat daripada pipet tetes, keempat buret digunakan untuk mengalirkan sejumlah zat cair dengan volume tertentu dengan menggunakan keran. Kelima, labu volumetrik ini digunakan untuk membuat larutan sampai volume yang diketahui dengan tepat. Keenam, mikropipet digunakan untuk memindahkan cairan dengan volume kecil. Ketujuh, spuit mikroliter berfungsi untuk menambahkan jumlah titran sedikit demi sedikit. Kedua, ada alat-alat yang berfungsi sebagai wadah. Pertama, ada botol timbang yang berfungsi sebagai wadah untuk menaruh zat yang ditimbang. Kedua, kurs porselin berfungsi sebagai wadah untuk menaruh zat yang akan ditimbang. Tiga, kaca arloji yang berfungsi sebagai wadah zat yang akan ditimbang. Alat-alat yang berfungsi sebagai tempat reaksi atau suatu tabung reaksi. Yang pertama itu ada tabung reaksi, berfungsi untuk mereaksikan cairan yang jumlahnya sedikit. Kedua, ada gelas kaca, berfungsi untuk mereaksikan cairan yang jumlahnya banyak. Ketiga, ada labu Erlenmeyer, berfungsi untuk titrasi dan mereaksikan cairan yang banyak. Empat, ada labu destilasi yang digunakan untuk mendestilasi atau melakukan pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Alat-alat bantu. 1. Ada botol semprot yang berfungsi sebagai wadah aquades. Kedua, corong pisah berfungsi untuk menyaring endapan. Ketiga, penjepit berfungsi untuk memegang alat yang bersuhu sangat tinggi atau sangat rendah. Keempat, ada pinset berfungsi untuk mengambil zat padat atau alat yang berukuran kecil yang sulit diambil langsung dengan tangan. 5. Sudi berfungsi untuk mengambil zat padat dan mengaduk. 6. Batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk suatu cairan atau larutan. Ketujuh, ada destikator berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat yang terlindung dari penyerapan air. 8. Statis berfungsi sebagai penyangga. 9. Klep berfungsi untuk menempelkan suatu alat pada statis. Alat instrumentasi. Pertama, ada tanur berfungsi untuk membakar zat pada suhu yang sangat tinggi. Oven berfungsi untuk mengembangkan dan memanaskan dengan suhu tinggi yang bisa dapat diatur. Hot plate berfungsi untuk memanaskan air. 4. Heating mantle berfungsi untuk memisahkan cairan dengan menggunakan panas. Konsentrasi dan pengenceran larutan kimia. Tujuan percobaan adalah mampu menimbang zat kimia dengan benar, membuat larutan dengan berbagai konsentrasi. Mahasiswa mampu menguasai perhitungan yang melandasi teori pengenceran. Mahasiswa terampil dalam pengenceran zat. Pada saat melakukan percobaan, yang pertama dilakukan adalah membuat larutan konsentrasi. Larutan kimia di mana zat padat dapat ditimbang pada kaca arloji dan ditimbang pada timbangan digital, lalu dimasukkan ke dalam gelas piala dan diaduk dengan menggunakan aquades, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur, ditambahkan aquades lagi sampai memenuhi volume yang diinginkan dan jadilah suatu larutan zat. Yang kedua, dilakukan pengenceran. Pada pengenceran diperlukan larutan pekat yang telah dibuat tadi lalu diukur dengan volume yang telah ditentukan. Setelah itu dimasukkan ke dalam labu ukur dan ditambahkan aquades, diaduk secara homogen dan jadilah larutan encer. Hasil percobaannya itu adalah pada larutan MgSO4 berat zat yang dilakukan ada 6,162 gram yang dibulatkan menjadi 6,2 gram. Larutan pekatnya ada 25 ml, konsentrasi larutan pekatnya ada 1 molar.
volume larutan encernya ada 30 mili dan konsentrasinya ada 0,5 molar. Pada larutan NaOH, berat zat yang diinginkan adalah 1 gram dengan volume larutan 45 mili dan konsentrasi 1 molar. Larutan encer ada 50 mili dan konsentrasinya ada 0,1 molar. Pada larutan glukosa, berat yang dilakukan ada 7,5 gram dengan volume larutan 16,6 mili, konsentrasi larutan pekatnya itu ada 30% dengan volume larutan encernya 50% dan konsentrasi larutan encernya ada 10%. Pada larutan NaCl, berat zat yang dilakukan ada 2,5 gram dengan volume larutan pekat 25 mili dengan konsentrasi 10.000%. Volume larutan encernya ada 50 mili dan konsentrasi larutan encernya ada 5.000%. Titrasi asam basa volumetri. Tujuan percobaannya yaitu mempelajari dan menerapkan teknik titrasi untuk menganalisis contoh yang mengandung asam. 2. Menstandarisasi larutan penetrasi. Pada percobaan ini dilakukan yang pertama itu adalah mengukur larutan Aquades sebanyak 25 mili dan juga ditambahkan NaOH padat sebanyak 1,6 gram dan diaduk secara merata sampai NaOH tersebut larut di dalam Aquades. Selanjutnya diukur menggunakan pipet ukur Aquades sebanyak 400 mili dan ditambahkan dengan larutan tadi Aquades plus NaOH padat. Setelah itu dilakukan proses standarisasi larutan NaOH di dalam buret, di mana buret diputar secara perlahan dan dimasukkan larutan NaOH tadi secara perlahan agar terkena ke seluruh isi buret. Kemudian larutan tersebut dibuang dan dimasukkan kembali 400 mili Aquades tersebut plus NaOH tadi ke dalam buret. Lalu siapkan 3 Erlenmeyer di mana masing-masing Erlenmeyer ditambahkan 25 mili Aquades plus ditambahkan HCl 25 mili. Kemudian ditambahkan 3 tetes indikator PP ke dalam masing-masing Erlenmeyer yang telah disiapkan tadi. Selanjutnya Aquades plus HCl tadi kemudian dilakukan proses pada buret dibuka sedikit dan mengeluarkan tetesan dan larutan Aquades plus HCl tadi dilakukan proses pengadukan pada tetesan NaOH sampai berubah warna menjadi warna ungu. Step ini diulangi sampai ketiga tabung Erlenmeyer tersebut. Selanjutnya siapkan 3 tabung Erlenmeyer juga, lalu dilakukan pengukuran Aquades sebanyak 25 mili dan juga larutan CH3COOH atau larutan cuka sebanyak 2 mili. Ditambahkan di masing-masing Erlenmeyer. Selanjutnya ditambahkan 3 tetes indikator PP pada masing-masing Erlenmeyer. Kemudian dilakukan proses pengadukan dengan larutan NaOH tetes demi tetes sampai larutan CH3COOH plus Aquades tadi berubah warna menjadi warna ungu. Pada titrasi HCl, NaOH didapat pada elemen pertama itu 27,2, yang kedua 26,7 dan yang ketiga 27,1. Pada titrasi dengan CH3COOH, NaOH itu 77,2 mili dan yang kedua 71,2 dan yang ketiga kalorimeter. Tujuan percobaan menentukan tetapan kalorimeter sebagai dasar percobaan yang lain. Menentukan konsentrasi larutan berdasarkan nilai kalorimeternya. Pada percobaan kalorimeter yang dilakukan ialah menentukan tetapan kalorimeter. Pertama, menentukan tetapan kalorimeter air dingin di mana Aquades diukur dimasukkan ke dalam botol sebanyak 15 mili kemudian diaduk di dalam kalorimeter setiap 30 sekon hingga detik ke-10. Tetapan kalorimeter pada air panas itu sama stepnya, diukur Aquades sebanyak 15 mili di dalam gelas ukur lalu diaduk di kalorimeter dan ukur setiap 30 sekonnya. Dan begitupun menentukan tetapan kalorimeter campuran air panas dan air dingin diaduk, dicampur secara homogen dan juga diukur menggunakan gelas ukur dan diaduk di kalorimeter hingga detik ke-10. Yang kedua, menentukan konsentrasi larutan H2SO4 di mana Aquades diukur di dalam gelas ukur lalu dimasukkan ke kalorimeter dan ditambahkan 5 mili H2SO4 di mana pengukuran setiap 1 menit hingga menit ketiga dan ulangi prosesnya hingga konsentrasi H2SO4 diencerkan itu sebanyak 3 kali.
Pada hasil percobaannya, kalorimeter ini pada tetapan air dingin pada detik 1 hingga 3 itu suhunya konstan di 26 derajat Celcius, sehingga detik 4 ke 10 itu mengalami kenaikan sebanyak 1 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Pada air dingin, suhu awal itu 43 derajat Celcius, hingga detik kedua itu sama konstan 43 derajat Celcius, lalu mengalami penurunan sebanyak 1 derajat Celcius menjadi 42 derajat Celcius, hingga detik kelima. Pada detik ke-6 sampai ke-7 mengalami penurunan sebanyak 1 derajat Celcius juga menjadi 41 derajat Celcius, hingga detik selanjutnya itu mengalami penurunan sebanyak 1 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius dan mengalami penurunan hingga akhir yaitu sebanyak 1 derajat Celcius, hingga selanjutnya itu 39 derajat Celcius. Pada air campuran, detik pertama itu suhunya 35 derajat Celcius, lalu mengalami kenaikan sebanyak 1 derajat Celcius hingga menjadi 36 derajat Celcius, lalu mengalami kenaikan lagi 1 derajat Celcius sehingga menjadi 30 derajat Celcius. Lalu selanjutnya suhu konstan di 36 derajat Celcius. Dia mengalami penurunan sebanyak 1 derajat Celcius. Analisa kation golongan pertama. Tujuan percobaannya itu menentukan adanya kation golongan pada sampel dengan melakukan uji spesifik, mempelajari reaksi-reaksi spesifik kation golongan 1, mampu menuliskan persamaan reaksi yang terjadi, mampu menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap reaksi identifikasi. Yang dilakukan pada percobaan kation golongan pertama adalah menambahkan larutan asam klorida ke dalam larutan perak nitrat, kemudian tambahkan larutan amonium hidroksida tetes demi tetes sampai berlebih. Selanjutnya, tambahkan asam ke dalam larutan perak nitrat dan panaskan campuran di dalam water bath. Reaksi berjalan agak lambat. Tambahkan larutan kalium iodida, kalium bromida, kalium klorida masing-masing ke dalam larutan perak nitrat. Kemudian tambahkan larutan kalium kromat ke dalam larutan perak nitrat. Catatlah dan amati reaksi masing-masing reaksi dan tuliskan persamaannya. Selanjutnya ditambahkan larutan asam klorida 4 molar ke dalam larutan timbal 2 nitrat, didihkan campuran di atas api dan kemudian amati perubahan setelah dingin, dan tambahkan larutan kalium kromat ke dalam larutan timbal dan kemudian tambahkan larutan asam nitrat 4 molar ke dalam asam sulfat dan timbal nitrat, kemudian tambahkan larutan kalium iodida ke dalam larutan timbal nitrat dan catatlah dan amati masing-masing persamaan reaksinya. Pada analisa kation golongan pertama didapatkan bahwa reaksi Ag plus Cl plus Na4OH menghasilkan endapan yang berwarna putih, larutannya putih agak keruh dan lagi endapan yang terbentuk berwarna putih kehitaman seperti bedak. Pada analisa kation golongan AgNO3 plus HCOOH menghasilkan larutan berwarna abu-abu kekuningan dan adanya semacam pasir di dalam larutan. Larutan AgNO3 plus Ki menghasilkan larutan yang berwarna bening kehijauan dan endapannya berwarna hijau muda berpasir. Reaksi AgNO3 plus KBr menghasilkan endapan berwarna hijau dan larutan yang terbentuk berwarna putih keruh, dan reaksi pada AgNO3 plus KCl menghasilkan endapan berwarna putih pasir dan larutannya putih keruh dan mengeluarkan buih-buih. Larutan menjadi warna putih ungu di atasnya pada residu mengambang. Pada reaksi AgNO3 plus K2CrO4 menghasilkan larutan berwarna emas dan endapan berbentuk coklat berpasir. Pada larutan PbNO3 plus HCl menghasilkan larutan jernih dan endapan berwarna putih pasir jarang. Reaksi PbNO3 plus K2CrO4 menghasilkan larutan kuning pekat dan menghasilkan endapan berwarna kuning pekat. Setelah ditambahkan PbCrO4 plus HNO3, larutan menjadi jernih kuning dan endapan berwarna kuning pekat. Reaksi PbNO3 plus H2SO4 menghasilkan larutan berwarna putih dan memiliki endapan berwarna putih pasir. Pada reaksi PbNO3 plus Ki menghasilkan larutan berwarna kuning dan memiliki endapan berwarna kuning juga. Analisa anion. Tujuan percobaan, mahasiswa dapat mengetahui adanya anion yang terkandung di dalam sampel. Mahasiswa dapat membuktikan jenis anion apa saja yang terdapat di dalam suatu sampel. Pada percobaan ini dilakukan analisis anion yang terdapat di dalam sampel dengan mereaksikan larutan-larutan tersebut.
Pada hasil percobaan analisa anion didapatkan reaksi NaCl plus H2SO4 itu berbentuk gas berwarna putih, NaCl plus AgNO3 larutan berwarna putih susu dan berbentuk endapan, AgCl plus NH4OH larutan jadi bening dan larut dalam NH4OH, KMnO4 plus HCl 3 terbentuk dua lapisan di atas ungu pekat di bawah ungu cerah, di bagian bawah terbentuk endapan minyak setelah ditambah CHCl3. KBr plus H2SO4 pekat larutan berwarna bening dan terbentuk uap panas. KBr plus NO3 pekat mengeluarkan bau menyengat dan berwarna bening, larutan berbentuk uap dan berwarna bening. H2SO4 plus Ki larutan pekat, terjadi reaksi pembakaran dan berbau menyengat. Ki plus HNO3 pekat larutan terjadi pembakaran dan berbau menyengat, di bagian bawah terdapat endapan berwarna hitam, endapan menjadi larut setelah ditambahkan NH4OH dan juga terjadi penguapan. Ki plus CHCl3 larutan terbentuk endapan dan berwarna coklat kehitaman, endapan larut setelah ditambahkan H2SO4 lalu berubah warna menjadi merah keorenan. Sulfur plus Na2SO3 larutannya terbentuk endapan berwarna kuning dan larutannya berwarna bening, dipanaskan endapan menggumpal. Iodida plus Na2SO3 larutan berwarna merah keoren-orenan. Na2SO4 plus Iodida plus Na2SO3 larutan berwarna keoren-orenan. Na2SO4 dan BaNO3 2 cairan kental berwarna putih susu. K2CrO4 plus H2SO4 larutan terjadi reaksi pembakaran dan berubah warna menjadi hijau pekat. K2CrO4 plus BaNO3 2 cairan berubah warna menjadi kuning. K2CrO4 plus Pb2 asetat cairan berubah berwarna kuning keorenan.